Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Dava Cacaputra dengan NIM A11 2022 14371. Saya di sini akan mempresentasikan untuk proyek UTS dengan sistem temu kembali informasi dengan judul proposal optimalisasi chatbot dalam mengidentifikasi dan menangani gejala awal gangguan kesehatan mental. Universitas Januswantoro Semarang 2024. Untuk anggota sendiri ada 5. Yang pertama Rizky Maulana Akbar sebagai ketua, Haidar Muhammad Naufal, kemudian Irfan Aziz Bibisono, kemudian saya sendiri Nabil Dava Cacaputra, dan Rocky Yusuf Prabowo. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres memiliki dampak serius terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan hubungan sosial seseorang. Kondisi ini juga menjadi beban berat bagi sistem perawatan kesehatan mental di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah namun meskipun potensi positif dari chatbot AI dalam mendukung kesehatan mental, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektifnya secara menyeluruh. Ini termasuk penelitian tentang bagaimana chatbot dapat diintegrasikan dalam platform kesehatan mental yang ada, sejauh mana dampaknya pada gejala kesehatan mental, dan bagaimana pengguna mengalami interaksi dengan chatbot tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi penggunaan chatbot AI sebagai alat yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan perawatan kesehatan mental, mengatasi beberapa tanggapan yang saat ini dihadapi dalam menyediakan dukungan kesehatan mental yang lebih baik bagi individu masyarakat pada umumnya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas perawatan kesehatan mental melalui chatbot AI. Tujuan khusus mencakup pengembangan dan evaluasi chatbot AI serta implementasi dalam platform kesehatan mental yang akan mengumpulkan data untuk menilai keberhasilan intervensi ini. Yang berikutnya, yang kelima, ada state of the art. Yang pertama ada AI based and digital mental health apps balancing need and risk. Itu adalah penelitian melakukan peninjauan skop terhadap penggunaan chatbot dalam kesehatan mental dan mengidentifikasi berbagai aplikasi chatbot dalam mendukung individu dengan masalah kesehatan mental. Ini memberikan gambaran luas tentang peran chatbot dalam perawatan kesehatan mental. Kemudian ada effectiveness dan safety of using chatbot to improve mental health, systematic review and meta-analysis. Penelitian ini merancang protokol untuk sebuah uji coba acak yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi psikologis berbasis chatbot untuk individu dengan gejala depresi. Yang ketiga adalah using AI chatbot to provide self-help depression intervention for university student, a randomized trial of effectiveness. Penelitian ini melakukan peninjauan sistematik terhadap literatur tentang ada penggunaan chatbot untuk individu dengan gangguan depresi dan kecemasan. Yang keempat ada a cooperative study of retrieval based and generative based chatbot using deep learning and machine learning. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang penggunaan chatbot dalam perawatan kesehatan mental, termasuk peran chatbot dalam memberikan dukungan emosional, edukasi, dan pemantauan. Kemudian yang kelima ada a mental health chatbot for regulating emotion, bisa disingkat CERMO, concept and usability test. Penelitian ini memberikan tinjauan terhadap peran chatbot dalam pengobatan gangguan mental, termasuk implementasi chatbot dalam terapi kognitif perilaku berbasis komputer.
Kemudian yang selanjutnya, slide ke-6 ada kebaruan. Kebaruan dalam penelitian yang diusulkan terletak pada integrasi AI berbasis machine learning ke dalam chatbot dengan fokus pada kecerdasan emosi, yang secara khusus dirancang untuk mendukung kesehatan mental dan mensejahterakan psikologis di Indonesia. Kebaruan ini juga meliputi kustomisasi budaya dan bahasa Indonesia, aksesibilitas dan jangkauan dari lingkungan klinis dan non-klinis termasuk wilayah yang akses terhadap profesional kesehatan mental terbatas. Respon chatbot disesuaikan dengan praktisi terbaik berdasarkan tindakan klinis mengutamakan standar etika yang berlaku. Kemudian roadmap penelitian. Di sini ada 5 roadmap. Yang pertama adalah pengembangan chatbot AI yang responsif. Penelitian akan dimulai dengan pengembangan chatbot AI yang responsif terhadap kebutuhan kesehatan mental. Ini akan mencakup penggunaan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP terbaru dan model chatbot dapat beradaptasi dengan interaksi pengguna. Yang kedua, integrasi dalam platform kesehatan mental yang ada. Chatbot AI dikembangkan akan diintegrasikan dalam platform kesehatan mental yang sudah ada, memungkinkan pengguna yang lebih luas dan akses yang mudah. Yang ketiga, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Selama implementasi chatbot, data akan dikumpulkan secara kuantitatif untuk mengukur perubahan gejala kesehatan mental, frekuensi, interaksi, dan kepuasan pengguna. Data kualitatif akan dianalisis untuk memahami pengalaman pengguna dalam menggunakan chatbot. Yang keempat, analisis data mendalam. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik yang canggih untuk mengidentifikasi tren dampak dari penggunaan chatbot AI dalam kesehatan mental. Yang kelima, kesimpulan dan kontribusi ilmiah. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang mendalam tentang efektivitas chatbot dalam mendukung kesehatan mental. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi literatur ilmiah dan berpotensi memberikan panduan bagi pengembangan layanan kesehatan mental yang baik. Yang berikutnya, yang ke-8 ada metode penelitian. Bagian ini menjelaskan dataset yang digunakan termasuk data dibuat sendiri dan inspirasi dari Kaggle. Model chatbot akan dibangun menggunakan machine learning dan NLP. Tahapan penelitian meliputi eksperimen, analisis hasil, implementasi akhir model yang akan berfungsi sebagai chatbot untuk kesehatan mental. Untuk datasetnya sendiri, di sini ada tiga atribut. Yang pertama tag, pola, dan respon. Untuk tag berisi poin-poin dalam respon dan pola jawaban dijadikan dalam satu data. Contoh teman bully, orang tua, kekerasan, dan lain-lain. Untuk pola berisi tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan. Contoh, saya depresi, teman-teman selalu membuli saya, orang tua saya melantarkan saya. Kemudian yang berikutnya adalah respon. Respon berisi jawaban terhadap pernyataan yang dilontarkan dan sebagai respon dasar sebagai contoh adalah apa yang membuat dirimu depresi, bisa ceritakan padaku, temanmu mungkin hanya ingin bermain denganmu, coba ajak bicara baik-baik, dan lain-lain. Untuk keluaran penelitian sendiri dirancang untuk memberikan keluaran yang nyata, yaitu aplikasi atau produk chatbot untuk kesehatan mental. Tahapan utama penelitian dikelompokkan dalam target UTS dan UAS, serta hasil akhir berupa aplikasi atau produk. Untuk keluaran UTS yaitu 7 minggu pertama berupa rancangan proposal. Untuk 7 minggu berikutnya, keluaran UAS, aplikasi atau produk. Jadwal pelaksanaan proyek ini mencakup tahapan-tahapan utama seperti telaah pustaka, eksperimen analisa hasil, dan pengembangan aplikasi. Setiap minggu direncanakan dengan aktivitas yang spesifik memastikan proyek berjalan tepat waktu. Untuk minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, telaah dan studi pustaka. Kemudian untuk minggu 4 sampai dengan minggu 7 membuat dan submit proposal. Kemudian minggu 6 dengan minggu ke-8 mengumpulkan dataset. Minggu ke-8 eksperimen modeling. Yang kelima analisa hasil. Dari minggu 10 sampai dengan minggu 12 perbaikan model mesin. Minggu 11 dengan 12 integrasi model mesin. Minggu 12 sampai dengan minggu 13. Kemudian yang terakhir minggu 13 dengan 14 membuat aplikasi atau produk sistem temu kembali informasi. Yang berikutnya adalah
Di sini ada model mesinnya. Di sini kita mengupload file JSON-nya, kemudian membuat dataset dari file JSON. Untuk membuat dataset dari file JSON, kodenya seperti ini. Kemudian menampilkan beberapa data untuk memastikan semua terload dengan benar. Terus di sini menampilkan dua contoh data. ID 1, kecemasan, pertanyaan, saya merasa cemas hampir setiap hari. Apakah itu normal? Dengan jawaban, kecemasan adalah reaksi normal terhadap situasi stres. Kemudian yang kedua, depresi. Kemudian kita di sini menginstal library untuk NLTK dan NumPy. Kemudian mengimpor dan mengunduh sumber daya NLTK. Dan berikutnya adalah memeriksa apakah semua kata dalam pertanyaan terdapat dalam input pengguna. Kemudian scrolling keyword for mental health assignment. Dan berikutnya adalah variabel untuk menyimpan perawat percakapan dan skor kesehatan mental. Menyimpan dan input respon dalam riwayat percakapan. Kemudian skor kesehatan mental berdasarkan kata kunci dengan tambahan skor untuk kata positif dan kurangi skor untuk kata negatif. Kemudian untuk chatnya di sini sudah ada beberapa, yaitu saya ingin bunuh diri dengan jawaban chatbot, maaf saya tidak mengerti dengan pertanyaan Anda. Kemudian dengan contoh bagaimana cara saya mengatasi stres ini, chatbot akan menjawab seperti ini. Dan berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi stres yang saya alami. Chatbot akan menjawab beberapa teknik bisa dicoba adalah mediasi, olahraga, dan mengatur waktu untuk diri sendiri. Kemudian adalah menghitung presentasi kesehatan mental dan menampilkan hasil keseluruhan presentasi kesehatan mental. Sekian untuk presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.